dari calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik modul 2.3, yaitu dengan saya Susanur Akidah dan di samping kanan saya Muhammad Nabil dan Bapak Musli Abdul Syukur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mus? Alhamdulillah. Ya meskipun Bapak kelas sekarang, kalau lihat waktu kan ya sekarang itu udah hampir tengah bulan gitu Pak ya. Jadi Sudah langsung itu ya Pak ya? iya betul betul udah mau ya. Sudah mau kering gitu. Baik, langsung saja Pak. Sebelum melakukan coaching kali ini sebagai awal observasi, saya akan ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih Pak. Baik. Pertama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Ya baik Pak. Gini Pak, dalam coaching kita kali ini saya akan mengamati Bapak dalam melakukan coaching, apakah sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, lalu jangan lupa memperhatikan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, baik. Pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga? Yang pertama yaitu kehadiran temu, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Apa ketiga-tiganya ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi sendiri Pak ya, yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini, saya lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi seorang yang pendengar yang aktif. Karena ketika kegiatan coaching itu dilakukan, seorang coach itu kan sudah pasti harus menjadi seorang pendengar yang baik. Ketika coach menjudge gitu kan, yang menjudge si coach gitu, sudah pasti itu yang dilakukan bukan coaching gitu Pak. Jadi saya akan dua kompetensi tadi yang akan saya lakukan pada kegiatan kali ini, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Jadi spesifiknya Bapak akan yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Ya Pak, kurang lebih demikian. Karena ya berhubung situasi Bu ya, selain dari kondisi yang terbatas, waktu dan terbatas gitu ya, permasalahannya pun mungkin nanti reflektif gitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir nih, indikator yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya berusaha supaya si coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan apa yang dia hadapi. Itu indikatornya, supaya yang memberikan solusi itu bukan saya gitu Pak. Jadi lebih diberikan kepada coaching itu sendiri, karena walau bagaimanapun yang memiliki masalah itu coaching dan juga yang mencari solusinya pun coaching, dan saya nanti akan saya itu nanti hanya sekedar pendengar saja dan juga mengajukan mungkin beberapa pertanyaan supaya menstimulus si coaching supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Wah, sepertinya Pak Mus tentang coaching ini sangat menguasai. Insya Allah mudah-mudahan ada. Dan selanjutnya, terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya persilakan Bapak untuk mengcoaching coaching. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Ibu. Pak Mus, ini sebenarnya dari kemarin ingin bertemu dengan Pak Mus. Kira-kira ada waktu nggak Pak Mus? Insya Allah Ibu, untuk 3 jam ke depan saya tidak ada kegiatan yang sifatnya mungkin ya. Kalau ngomong ada apa nih Bu? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya tuh sedang menemukan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas gitu Pak. Oke. Jadi anak-anak itu seperti kelihatannya itu tidak antusias belajar, paling hanya sedikit aja yang mengerjakan tugas, ya kisaran 40-50% saja yang mengerjakan tugas Pak. Luar biasa sekali berarti Ibu ya permasalahannya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira tingkatan Ibu itu pendidikannya jenjang apa nih? SMK. Oh, SMK. Pak. Iya. Kalau soalnya lupa kemarin katanya Ibu di SMP juga kalau nggak salah Oh pernah iya, ngabdi iya, gitu iya, kan? pernah sih, tapi sekarang udah nggak di fokus di sini. Berarti usia SMP itu udah remaja menjelang dewasa berarti Bu ya? Betul. Oke.
Kalau boleh tahu kira-kira penyebab si anak tersebut itu malas mengerjakan tugas atau malas belajar, kira-kira nih menurut ibu apa nih kira-kira? Ya menurut saya mungkin karena metode saya itu biasanya itu hanya ceramah aja sih Pak gitu. Jadi saya tuh kadang ke murid saya itu jadi pengen simpel mungkin. Jadi saya tidak memberikan waktu murid-murid saya itu berbicara. Bahkan mungkin metode yang saya gunakan pun tidak begitu bervariatif. Mungkin seperti anak-anak bosan gitu Pak ya. Seperti itu. Oke, berarti kalau begitu ibu harus mencari referensi mungkin atau gimana nih untuk menghadapi permasalahan tersebut nih? Ya mungkin yang bisa membuat antusias lagi mungkin saya merubah teknik mengajar saya seperti itu. Mungkin nanti akan lebih variatif. Saya memberikan anak-anak dia memberikan pertanyaan tematik sehingga anak-anak bisa lebih aktif dan kreatif gitu Pak. Oke, bisa dipahami, bisa. Jadi ibu nanti akan melakukan sedikit perubahan gitu ya, lebih seperti itu. Dan kalau boleh tahu ibu, ini saya ingin tahu dulu nih, kalau saya ingin tahu dulu ya, ibu ada rencana nggak sih untuk solusi kan tadi selain daripada apa tadi bisa diulangi seperti tadi itu Membuat apa tuh saya memang ingin memberikan pertanyaan mati gitu ya. Nah untuk rencana lebih spesifik mungkin ibu bisa jabarkan gimana? Ya untuk kedepannya saya akan mengubah teknik mengajar saya lebih menarik, inovatif. Saya akan lebih prepare Pak. Jadi saya akan menggunakan media-media belajar ya yang up to date gitu Pak. Kayak misalkan sekarang kan anak-anak suka TikTok, apa tuh namanya Instagram, Facebook. Ya mungkin saya bisa menggunakan media-media tersebut untuk belajar. Bisa sih bisa. Jadi supaya anak tidak jenuh berarti kita harus inovatif. Berarti kita mau tidak mau harus menjadi seorang guru yang pembelajar gitu ya. Karena seperti yang sudah dikemukakan bahwa guru itu tidak ada istilahnya belajar berhenti gitu ya. Artinya ketika sekalipun sudah menjadi seorang guru, tetap kita harus menjadi seorang guru pembelajar, kurang lebih seperti itu kan ibu ya. Oke. Nah ibu, dari rencana yang ibu tadi sampaikan nih, kalau boleh diukur, kalau boleh diukur dengan nilai angka nih kira-kira aja lah. Kalau dari rencana ibu, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira ada di berapa nih? Rencana yang udah ibu rencanakan nih? Ya kalau namanya rencana ya pasti 10 lah Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaan ya tetap 10 Pak gitu. Oke. Berarti luar biasa sekali ibu. Berarti ibu udah benar-benar percaya diri dengan apa yang karena ibu saya sudah lakukan gitu ya. menemukan solusi gitu Pak. Iya, Insya Allah sih. ke depannya ya seperti itu. Siap. Nah, ini udah berjalan atau baru rencana atau gimana nih? Baru rencana, karena Oh, saya baru belum curhat rencana. ke Bapak. Oke. Ya. Itu kan baru rencana gitu ya. Iya. Makanya kenapa baru diutarakan Iya, di saya betul, gitu kan betul, ya. betul, Iya. betul. Nah, potensi kita berbicara tentang ketika ibu berencana, ibu sudah yakin dengan rencana ibu. Ibu mungkin sudah bisa memberikan gambaran potensi hambatan dari apa yang ibu rencanakan nih. Kira-kira apa sih yang akan, ketika saya melaksanakan ini pembelajaran yang efektif, inovatif, kira-kira apa sih hambatannya nih kira-kira menurut ibu nih? Ya mungkin hambatannya itu paling karena memang sekarang itu banyak media yang lebih bervariatif, misalkan internet ya mungkin anak-anak itu ada yang gak punya kuota, itu sih yang menjadi hambatan. Tapi kalau bagaimanapun bisa lah sharing-sharing ke teman gitu. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Iya. Apalagi ketika kita berusaha pasti yakin. Iya betul. Gitu, oke. Nah itu ibu sudah memberikan tentang rencana gitu ya. Selain daripada rencana, ibu juga tadi sudah menilai apa yang akan ibu rencanakan kira-kira seberapa besar nih keyakinan saya, dan juga kalau menurut saya ibu tadi sudah memberikan tentang potensi hambatan gitu ya. Karena setiap solusi itu biasanya pasti berdampingan dengan hambatannya gitu. Nah untuk selanjutnya untuk menjalankan rencana ibu nih, kira-kira dengan menurut ibu apakah yang akan menjadi komitmen ibu dalam menjalankan rencana ini? Ya saya akan berkomitmen untuk menjalankannya, dan tentu saja supaya saya tidak lupa ya Pak, kadang namanya manusia semangat itu suka mengendur gitu Pak ya. Paling itu saya minta rekan sejawat saya untuk mengingatkan seperti itu Pak. Iya. Karena bukan
bukan sebenarnya kalau kita berbicara rencana ya bukan rencana yang baik, tapi ketika kita melaksanakannya itu Melaksanakannya ya tidak ya, konsisten. nah, tidak Kayak konsisten kita karena butuh susah kayak sekali gitu ya. ya, betul. Ya baik-baik. Sudah dipahami sih Bu kalau menurut saya gitu ya. Nah yang terakhir ini pertanyaan terakhir gitu Bu ya. Tindak lanjut dari apa yang akan dilaksanakan dan tindak lanjut dari apa yang direncanakan, terus potensi hambatan. Nah tindak lanjutnya itu apakah akan sesegera mungkinkah atau gimana nih? Ya tentu saya akan melaksanakan sesegera mungkin Pak gitu. Karena emang ya masalah ini sudah berlarut dan alhamdulillah sekarang menemukan solusi, dan di pertemuan selanjutnya saya akan melaksanakan dan merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan. Ya, siap. Karena rencana tanpa aksi adalah sebuah Iya, adalah nonsen. nonsen gitu ya Bu ya. Oke, menurut saya cukup, dan ketika saya melihat tadi apa yang Ibu utarakan, Ibu menemukan permasalahan dan juga Ibu tadi sudah menemukan solusinya gitu ya. Dan mungkin apa yang saya lakukan tadi Ibu cuma hanya mendengarkan saja gitu ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Gitu ya. Dan saya luar biasa sekali Ibu, ketika Ibu punya masalah ternyata Ibu sudah bisa menemukan solusinya secara langsung gitu ya, luar biasa. Banyak ya Pak ya, makasih banyak ya Pak ya. Sama Ibu, lain kali kalau ada masalah Bapak, kita diskusi lagi aja. Makasih banyak ya Pak ya. Di sini aku mau istirahat lagi. Mungkin saya alhamdulillah solusi sudah ditemukan dan mungkin udah aja cukup ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Berkaitan dengan performa saya ketika melakukan OC, saya merasa apa yang sudah saya lakukan sudah cukup bagus Pak, menurut saya, dimana tadi saya mengungkapkan beberapa pertanyaan yang membangkitkan Koci itu membangkitkan suasana ketika mencari, ketika ada masalah Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain daripada itu, saya juga tadi sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, gitu, sehingga Koci pun merasa nyaman. Ya, baiklah. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Kenapa saya bisa mengemukakan demikian? Karena setelah di akhir pertemuan, di akhir season dengan Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, seperti itu. Baik, Pak. Jadi saya sudah menangkap ya tadi, Koci mampu menangkap dan bisa mencari solusinya sendiri ya Pak. Ya, luar biasa sekali ya Pak Mus. Siapa yang bisa membantu untuk mengembangkan potensi tersebut? Untuk orang atau siapa saja sih yang bisa membantu saya dalam mengembangkan ini, saya nanti akan melakukan kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan melatih saya supaya menjadi coach yang baik itu seperti apa, dan juga saya akan pelajari di kanal YouTube, kan banyak sekarang itu video contoh-contoh tentang cara menjadi seorang coach yang baik. Saya akan melatih diri saya supaya menjadi coach yang lebih baik seperti itu. Kira-kira nih Pak Mus, apa dalam kegiatan ini, dalam kegiatan supervisi ini, apa yang Pak Mus dapatkan? Yang saya dapatkan dalam kegiatan kali ini yaitu bahwa menjadi seorang coach itu tidak mudah, meskipun terlihat mudah gitu Pak. Ketika kita berusaha menjadi seorang pendengar, selain daripada itu kita juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memancing coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Pak. Itu yang saya pelajari dari kegiatan kali ini. Luar biasa sekali ya Pak Mus, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching. Saya anggap tadi sudah baik. Terima kasih atas penilaian. Pak Mus coachingnya alhamdulillah bagus sekali. Terima kasih. Sudah sesuai dengan alur kita. Gitu. Ya, Ya, terima kasih Pak Mus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.